Alright, welcome back guys to my channel bersama saya Seniman Hore. Jadi saya dapat request dari seseorang untuk membuat video tentang live boolean guys ya. Jadi video yang akan saya buat ini mungkin agak lama, tapi saya yakin kalau kalian nonton dari awal sampai akhir, kalian itu akan mengerti inti dan dasar-dasarnya dari live boolean itu. Kalian akan paham pokoknya tentang apa itu live boolean dan apa ya, kayak kerja boolean itu ya. Oh ya, kalian itu akan paham dengan cara kerja boolean ini sampai mendetail guys ya. Jadi tonton video sampai akhir, jangan di skip. Oke guys, sekarang kita berada di Sibras guys ya. Sekarang saya bersama dengan spear kesayangan saya. Saya ganti dulu ke Madcap Cree guys ya. Nah jadi let's say sekarang di Subtool ini kita punya beberapa objek. Mungkin ada spear, cube, kemudian saya mau pakai cone. Nah sekarang kita ada tiga subtool nih guys ya. Nah, untuk memulai live boolean ini kita perlu tekan tombol yang ini guys, di pojok sini, pojok kiri. Kita klik aja untuk mengaktifkan live boolean. Oke. Nah sekarang kita matikan dulu ya matanya ini ya. Ini kita sekarang punya spear dan kita punya, let's say kita punya dua item ini guys, dua objek ini guys ya, spear dan cube. Oke. Jadi di Sibras ini objek yang akan kita gunakan untuk memotong, let's say kita pakai cube ini untuk memotong spear ini guys ya. Kita rename dulu ini biar mudah untuk dipahami. Pemotong. Oke. Jadi pemotong itu maksudnya cube ini akan memotong si spear ini guys ya. Kita coba tes. Kita move, arahkan dia ke sini. Nah, tidak akan terjadi apa-apa guys, karena kita harus mengaktifkan ini guys. Di sebelah di sini nih ada tombol ini, tinggal kita klik aja. Nah, maka dia akan langsung terpotong guys. Makanya saya namakan ini cube ini pemotong guys ya. Jadi objek pemotong harus kalian aktifkan ininya guys. Oke. Jadi kita juga bisa skill objek pemotongnya cube ini. Kita bisa arahkan ke sini. Gitu, kita skill ke samping dia. Seperti ini mungkin. Oke. Nah, jadi seperti itu guys. Seperti itu. Makanya saya namakan objek pemotong supaya lebih mudah untuk dipahami guys ya. Kita bisa juga angkat ke sini. Nah, jadi gitu. Kemudian, nah misalnya udah jadi kayak gini nih kan. Nah, jadi konsepnya itu boolean itu di Sibras ini, objek pemotong akan memotong semua subtool yang ada di atasnya. Let's say kita pindahkan cone ini ke atas sini. Nah, kita pindahkan cone ini di atas sini dan kita lihat, maka cone-nya akan kepotong juga guys. Akan terkena efek dari boolean ini karena kita udah aktifkan ini ya. Ini pemotong dia. Cone-nya akan terpotong juga guys. Pokoknya sistemnya di Sibras ini, pemotong akan memotong semua subtool yang ada di atasnya. Oke, sampai sini paham? Pemotong ini akan memotong semua subtool yang ada di atasnya. Jadi semua subtool akan terkena efek dari si cube ini guys. Nah, si cube ini kita bisa lihat sini. Kalau kita matikan dia kan, ya kan? Kita lihat sini. Ini pemotongnya, pemotong itu cube. Contohnya, ini kita sekarang aktifkan lagi booleannya, kita klik ini, maka dia akan berefek ke semua subtool di atasnya. Nah, gimana kalau misalkan kita mau yang di atasnya kayak cone ini
tidak terkena efek dari si cube ini. Caranya adalah kita harus stop dia efek ini sampai di sphere ini aja. Caranya adalah di sini ada tanda panah, kita klik ini, jebret. Nah, ini akan menghentikan efek dari boolean ini sampai ke atas subtoolnya. Let's say saya mau nambahkan di bawahnya cone ini, saya insert, mungkin yang gampang lagi apa ya, ini silinder. Oke, silindernya, ups, ini ya, terus ada dia. Nah, oke, ini pemotongnya ini, let's say gini dah. Nah, silindernya ini tidak akan terkena deh guys efek dari si gini nih cube nya ya guys ya. Kita tekan spasi. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi ini cube nya adalah pemotong, berperan sebagai pemotongnya. Jadi objek subtool yang di atasnya ini tidak akan berefek, tidak akan kena efek dari boolean karena saya sudah mengaktifkan starting point ini guys. Ini apa, panah ini sebagai starting point. Jadi pemotong ini akan memotong semua subtool yang ada di atasnya, ya kan? Karena saya aktifkan starting point ini, jadinya objek yang di atas starting point ini tidak akan terkena efek dari boolean. Jadi kayak gitu guys. Jadi itu harus kalian pahami dulu dasar dari boolean ini, kayak gitu. Oke, jadi kalian bisa membuat bentuk-bentuk yang aneh-aneh dari boolean ini guys ya. Nah, kayak gini contohnya misalnya. Kemudian misal kalian udah dapet nih objeknya, oh nih saya suka nih sama objeknya nih. Atau nih kalian sekarang saya mau masukkan silinder ini di bawah starting point supaya dia terkena efek dari boolean guys ya. Ini saya tinggal ke drag, klik drag, move. Nah, jadi sekarang silinder ini akan berada di bawah starting point, maka dia akan berefek, tinggal geser ya guys. Nah, ya kan, sekarang silindernya akan terkena efek dari si cube pemotong ini. Saya dah rename dia sebagai pemotong biar nggak bingung guys ya. Nah, gitu guys. Nah, selain untuk memotong cube ini, selain untuk memotong seperti ini kan, selain untuk memotong, dia juga bisa intercept guys. Jadi intercept itu di sebelahnya ini, jebret. Nah, jadinya dia akan apa namanya, jadi kayak kebalikan itu loh guys, kebalikannya. Nah, tuh kayak gitu. Ini tinggal kita berubah sini, maka dia akan motong seperti ini. Tapi kalau kita klik di sini, dia akan kebalikannya lah pokoknya ya, kebalikannya guys. Itu cone-nya kita saya mau invisible dulu. Nah, seperti ini ya kan. Kalian bisa membuat berbagai macam bentuk guys ya. Dan kehebatannya dari boolean ini, let's say setelah kita boolean gini ya guys ya, setelah kita boolean, kita bisa mengedit objek ini guys. Saya pakai transform, aktifkan simetri guys ya. Nah, ini kita bisa edit ya guys, walaupun dia udah terkena efek boolean. Nah, ini kita bisa edit sambil edit gitu guys, misalnya gini. Oh, ini kita bisa edit seperti ini. Bisa kita pakai bikin pakai apa, standar brush kayak gitu. Misalnya gini, apalah ini pokoknya kalian mau sambil sculpting, kalian mau ini di Dynamesh ya kan, di Dynamesh terus kita sculpting kayak gitu tuh. Ini sangat bisa guys, lihat tuh, dia akan terkena efek dari booleannya guys. Jadi sambil kita sculpting, efek dari boolean ini masih aktif gitu guys. Ini dasar-dasar dari menggunakan boolean guys ya. Nah, misalnya contoh seperti ini. Nah, kayak gitulah contohnya ya. Misalkan kalian udah selesai sculpting, jebret.
gitu guys. Nah, kalau sculpting kalian mau pakai dam standar juga bisa. Oh kayak gitu. Misalnya kalian giniin, terus kalian mau potong ke sini. Oh, itulah guys ya. Nah, ini harus dipahami nih guys, basic dari live boolean ya di ZBrush nih ya. Nah, kalian bisa bentuk-bentuk kayak gini. Bisa kayak gitulah contoh. Nah, bikin kayak gitu. Jadi dia akan terlihat bagus rapi gini guys. Nah, tapi ini masih hanya preview guys. Preview. Jadi caranya untuk membuat ini supaya menjadi boolean yang sesungguhnya, anggap ini gini. Nah, ini udah saya lihat sini, ini baru preview aja ya. Kalau saya matikan live booleannya, dia akan kembali seperti ini bentuknya guys. Nah, kayak gini. Nah, ini hanya preview. Kemudian untuk membuat ini menjadi geometri, kita harus pergi ke sini di bagian subtool sini ada yang namanya boolean. Klik boolean ini dan make boolean mesh. Klik boolean mesh, maka kalian akan punya tool baru di bagian tool sini guys ya. Di bagian tool di sini nih akan ada tool baru di sini nih. Nih, jebret. Nah, ini dia satu subtool dan look at this guys. How cool is this? Oh, lihat, ini sudah jadi. Kemudian kita balik ke tool kita tadi yang ini. Kita bisa append dia guys. Di sini append. Yang tadi itu UMesh. Nah, yang ini guys. Yang ini UMesh nih. Atau kalau kalian nggak mau bingung, di sini nih di UMesh ini yang udah kebolehan ini kan satu subtool nih. Nah, di sini kita bisa rename dia. Mungkin kita rename-nya kayak mesh sudah di boolean gitu ya, misalkan boolean. Nah, seperti itu ya kan. Nah, mesh sudah di boolean biar kita tahu yang mana sudah di boolean. Nah, ini kemudian kita balik ke tool kita yang tadi. Terus kita balik ke sini ke append. Kita append mesh sudah di boolean. Namanya langsung terupdate di sini guys ya. Tinggal klik, maka kita akan append. Ini kita bisa langsung visible aja. Kita klik ini, maka kita akan langsung dapat. Nah, kita visible semuanya. Kita langsung dapat mesh ini, tapi bentuknya masih aneh nih guys ya. Ini kayak gara-gara kita boolean tadi. Nah, kita bisa ini ke Dynamesh seperti itu. Nah, ini patah-patah dia. Kenapa patah-patah? Karena resolusinya kurang besar. Ini kita besarin resolusinya dulu. Nah, seperti itu guys. Jadi dia akan menjadi sangat rapi. Tinggal naikin resolusinya guys ya. Misalkan resolusinya 800, kita Dynamesh. Nah, dia akan menjadi rapi seperti ini guys. Ini live boolean ini cocok dipakai untuk membuat seperti hard surface gitu guys ya. Hard surface atau apa aja gitu guys ya. Jadi itu dia dasar-dasar dan basic pemahaman tentang live boolean. Jadi di video selanjutnya mungkin akan saya buat video yang untuk lebih advance-nya. Jadi mudah-mudahan video basic live boolean ini, pemahaman tentang live boolean ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe guys ya. Share ke teman-teman kalian yang baru belajar ZBrush supaya semuanya jago ZBrush supaya. Oke, see you next time.